Oke, sebelumnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kali ini kita masuk di materi yang kedua, yaitu terkait tentang masking masihan. Karena dalam visual effect ini kita harus memang banyak-banyak berlatih tentang masking, karena memang untuk masking ini sebagai dasar dari mata kuliah visual effect ini. Nah, apa sih yang mau kita pelajari untuk hari ini? Yuk kita lihat contoh videonya. Itu untuk yang pertama, kemudian contoh video yang kedua. Kita akan membuat materi yang pertama, yaitu yang pakai masker terlebih dahulu. Langkah yang pertama sebelum kita membuat pekerjaan ini yaitu mengimportkan dulu, kemudian dibuat composition baru. Di sini kita buat composition baru. Nah, di composition ini dengan kita mengedrag dari video yang ada di project, kemudian kita drag ke sini, ini otomatis akan membuat sebuah composition baru yang isinya itu sama dengan yang formatnya itu sama dengan apa yang ada dalam video mentahannya. Jadi ketika ini video mentahannya 1920 1080, fps-nya 59,94. Di dalam composition ini, kalau kita lihat di composition setting, di sini juga sudah sama sesuai dengan apa yang ada di video mentahnya, begitu. Nah, karena memang videonya ini filenya nanti, kalau mungkin teman-teman ketika filenya ini rada berat karena kan full HD dan juga 60 fps lah, katakanlah 60 fps. Nah, kita kurangi atau kita perkecil dulu. Untuk ukurannya kita buat yang HDTV 720 25 saja. Jadi untuk ukuran framenya 720, frame rate-nya 25 biar nggak terlalu besar. Kemudian di bagian start timecode nya ini kita buat 0. Sudah kita buat seperti ini, kita oke. Nah, kalau sudah, ini jadinya ke crop videonya, karena yang harusnya tadi ukurannya 1080 segini, terus kita perkecil jadi 720 segini. Akibatnya video yang mentahannya tadi harusnya full, ini jadi tercrop. Nah, ini kita kecilkan. Nah, seperti ini. Ini udah otomatis match. Langkah yang pertama kita buat teks dulu. Teksnya bebas. Jangan lupa pakai masker. Saya buat seperti ini. Ukuran fontnya bebas, terserah teman-teman mau buat seperti apa. Nah, karena di videonya ini orangnya ini ada di tengah, saya pengennya orangnya tuh geser di sini. Nah, masalahnya ketika digeser di sini, di bagian sini ada lubang hitam atau bagian yang kosong. Nah, cara ngakalinnya kita zoom aja. Kita zoom seperti ini, kita tempatkan orang ini berada di sebelah bagian kanan. Kenapa saya letakkan di bagian kanan? Karena biar bagian kanan ini enggak terlalu kosong, biar diisi sama orangnya ini. Karena dalam sebuah video kalau di sini ada teks, bagusnya sini juga nggak melompong, nggak kosong melompong. Jadi biar ada isinya, gitu. Nah, kalau sudah, karena yang saya contohkan tadi videonya itu berupa teks yang muncul dari belakang orang ini. Tapi kalau masih seperti ini masih belum bisa muncul dari belakangnya orang.
jadi masih ada di depannya objeknya untuk teks, objek teksnya ini. Nah, gimana caranya biar teksnya ini muncul dari belakang? Salah satunya dengan cara masking. Nah, sebelum masuk ke masking, saya terlupa kalau mau tak potong dulu sebenarnya videonya. Di bagian sini saya potong dengan alt kurung siku yang buka biar nggak terlalu panjang. Terus bagian sini juga pas sudah selesai, alt kurung siku yang tutup, kemudian tak geser ke depan. Terus biar ini nggak mubazir, ini kan udah selesai nih. Ini batas dalam After Effects itu kan di bagian kotak-kotak ini. Kalau udah nggak ada kotaknya berarti udah hitam, nggak ada apa-apanya. Nah, ini yang bagian bawah, bukan yang bagian atas ya. Kalau bagian atas ini digunakan untuk ngezoom dan zoom in zoom out. Kalau bagian bawah ini buat durasi dari compositionnya bisa diatur di sini dengan cara manual seperti ini. Nah, letakkan apa ya ini namanya, work area ini di tepat di detik terakhir footage ini berada. Nah, ini kan udah pas nih, udah terakhir. Nah, kalau sudah ini tinggal di klik kanan kemudian di trim come to work area. Dengan begini komposisinya akan terpotong menjadi hanya 4 detik saja. Nah, dengan begini kan akan jauh lebih efisien untuk pembuatan videonya, nggak terlalu buang-buang durasi. Nah, oke, kalau sudah, ini kan tadi kita sudah membuat teks di sini. Sedikit informasi buat teman-teman, ketika membuat video atau ketika mengedit video dan ada teksnya, jangan lupa perlu diperhatikan save marginnya. Kalau untuk yang After Effects, kita untuk memunculkan save margin itu ada di bawah sini, bawah compositionnya, previewnya ini. Klik terus title action save di sini. Nah, di sini akan ada beberapa garis bantu untuk apa ya? Untuk membantu, garis bantu untuk membantu biar objek yang ada dalam video ini lebih proporsional. Nah, untuk teks usahakan selalu berada di dalam kotak yang ini ya. Jadi kalau teman-teman mau ngasih teks, jangan berada di bawah sini banget atau di atas sini banget atau di sini banget, jangan. Tapi taruhlah di batas maksimalnya yang garis luar ini. Biasanya garis luar ini pun ini digunakan untuk lower third aja atau untuk input, untuk nama kayak gitu-gitu biasanya, nama, jabatan dan lain-lain. Tapi kalau untuk berupa himbauan kayak gini, jangan sampai terlalu keluar, jangan di sini juga. Jadi rada masuk, rada di dalam. Paling enggak minimal batasnya yang inilah. Aduh, batasnya yang garis yang ini. Oke, kemudian kalau sudah, ini kan sudah seperti ini. Yang pertama, nanti saya pengennya teks ini muncul dari belakang orang ini. Nah, langkah yang pertama, saya cari dulu kira-kira pas bagian mana teks ini nanti akan muncul. Nah, di video ini saya memilih untuk kira-kira di detik yang pertama ini saya akan membuat teks ini muncul di detik yang kedua. Karena apa? Kenapa harus kita menentukan teks ini munculnya dari mana? Yang pertama, hubungannya dengan pergerakan orang. Lebih enak sebenarnya kalau orang ini nggak gerak sih. Jadi kita bebas menentukan dari mana untuk teksnya ini muncul. Tapi karena ini ada pergerakan tangan di sini, berarti kan kita harus memasang maskingnya itu berada di titik terluar dari orang ini, bukan berada di sini ya. Kalau berada di sini, nanti kan ketika tangannya ini masuk kayak gini, otomatis teksnya akan ketutup oleh tangannya ini. Bukan ketutup, jadi malah teksnya malah berada di luar dari tangannya ini, bukan kelihatan keluar dari belakang orang, tapi malah kelihatan keluar dari depan orangnya
gitu jadinya. Nah, yang pertama, kalau sudah, kita harus memasking dulu, gunakan pen tool yang ada di sini. Kemudian buat objek masking seperti ini. Nggak usah terlalu rapat ya sama orangnya, nggak usah terlalu di trace banget, cukup seperti ini saja. Kalau sudah, kita perlu menambahkan atribut position untuk menjadikan teks ini bisa keluar dari belakang si objek. Kenapa kita harus menambahkan objek position sedangkan sebenarnya position di sini sudah ada? Ini kan sudah ada position ya. Kalau kita pakai position yang ada di sini, jadi kalau shortcutnya huruf P ya, kita buka P di sini, terus kita geser-geser. Nah, ini sama aja. Ini nanti akan muncul di depan orangnya ini, dan maskingnya juga akan ngikut bergerak. Karena untuk position yang ini kan position yang ditransform, jadi enggak apapun yang ada di atribut, apapun yang ada di layar teks ini akan ikut bergerak ketika transform di positionnya ini kita gerak-gerakkan apapun. Maka dari itu kita harus menambahkan atribut tambahan, yaitu berupa position. Gimana caranya untuk menambahkan atribut tambahan berupa position itu? Caranya kita buka untuk yang bagian teksnya di sini. Kemudian di bagian sini ada animate. Terus di bagian lingkaran yang ada segitiganya ini tinggal diklik, terus cari yang namanya position. Kemudian klik. Nah, kalau sudah, di sini akan muncul di animator 1 range selector position. Nah, beda dengan yang position yang ini. Jadi harap dibedakan ya. Ini ada position, ini ada position, tapi fungsinya berbeda. Kalau yang position ditransform, ketika kita geser-geser akan ikut seluruh objek yang ada di dalamnya, tapi ketika position yang ini kita geser-geser, maskingnya nggak ikut. Nah, jadi nanti kita akan buat teks ini keluar dari sini. Nah, begitu. Oke. Nah, selanjutnya kita akan menganimasikan. Harusnya semuanya sudah bisa sih kalau untuk menganimasikan, karena sudah mengambil mata kuliah visual effect. Harusnya nggak ada kesulitan dalam menganimasikan teks seperti ini. Nah, untuk menganimasikan, langkah yang pertama kita harus cari yang animator 1 yang range selector ini. Kita aktifkan dulu positionnya di stopwatchnya ini. Nggak cuma diklik biasa, tapi di stopwatchnya juga harus diklik. Terus tentukan sampai mana nanti animasinya ini bergerak, kira-kira sampai sini. Terus ini berarti hasil akhirnya ya, untuk hasil akhirnya. Terus mulainya mau di bagian mana, kira-kira di detik yang inilah kita mulai. Kalau sudah kita play, nanti akan menjadi seperti ini. Ini sudah jadi, tetapi masih kurang halus dalam pergerakan teksnya. Gimana caranya biar pergerakan teksnya ini bisa lebih halus? Caranya dengan membuat keyframe-nya ini menjadi is. Caranya ini biasanya diblok dulu. Untuk ngeblok sebuah keyframe itu bisa dengan dua cara. Salah satunya dengan diblok seperti ini, salah satunya dengan ngeklik bagian atributnya. Atau ini kan di sini kasusnya karena ini pakai position, berarti kita klik position. Kalau sudah kita pencet F9 seperti ini, kita akan mengatur grab editornya.
Untuk mengatur grab editornya, kita harus pencet di bagian positionnya ini atau di blok bagian keyframe-nya. Kemudian di sini ada grab editor, terus tinggal kita atur grab editornya. Kemudian dalam mengatur grab editor jangan menggunakan pen tool, tapi gunakan selection tool. Gunakan yang ini, baru kita bisa atur. Bisa diatur seperti ini, bisa atau sebaliknya seperti ini, tergantung selera. Jika sudah, tinggal kita play. Nah, akan muncul seperti ini nanti animasinya, animasi teksnya. Nah, kemudian karena di bagian sini masih terlalu kelihatan membekas ini ya, terlalu kuat perbedaan maskingnya, di bagian sini biar kelihatan lebih halus kita tambahin untuk feathernya, mesh feathernya. Untuk menambahkan mesh feather, letaknya ada di bagian masking. Jadi kalau kita lihat di bagian teksnya, kita klik, kemudian dibuka ini panah bawahnya, kemudian di sini ada 3 atribut, teks, masking, dan transform. Kita buka yang masking, yang masking. Kemudian untuk mask feathernya kita atur. Kita atur seperti ini. Jadi biar nggak kelihatan terlalu motong banget gitu. Nah, jadinya seperti ini nanti. Oke. Lanjut, kemudian kita buat yang video kedua. Yang video kedua, Mister Bangun Wota Raw. Ini kita buat composition baru seperti biasa. Terus langkah yang pertama, karena kita mau membuat orang ini seolah-olah menjadi 3 atau menggunakan jurus Kage Bunshin no Jutsu menjadi 3 orang. Yang perlu kita perhatikan adalah aktivitasnya dulu. Aktivitas Mas Bangun ini dari awal, dari detik 0 ke sini kan ada dia jalan. Nah, jalannya ini jangan dilihatin, kita harus cut dulu. Jadi Mas Bangun ini ada 3 titik pemberhentian atau 3 titik spot untuk melakukan apa ya namanya, adegan. Nah, untuk titik yang pertama, jangan biarkan Mas Bangun ini kelihatan dia lagi jalan dari titik sebelum masuk frame sampai ke titik A. Nah, ini kalau seperti itu kita cut dulu, karena kan kita niatnya Mas Bangun ini sedang melakukan 3 aktivitas yang berbeda secara bersamaan. Sedangkan ketika dia masih berjalan itu kelihatan nanti. Nah, ini kita cut dulu bagian depan sampai dia sudah dalam posisi PW seperti ini. Kita cut menggunakan ALT kurung buka siku. Kemudian kita geser sampai di mana Mas Bangun sebelum beranjak titik A ke titik B. Nah, ini udah bangun, udah beranjak maksud saya. Kita undurkan di daerah sini. Jika sudah, kita nggak menggunakan ALT close bracket ya, tapi kita menggunakan edit, kemudian pilih yang split layer. Bagian sini split layer. Gunanya buat apa? Gunanya untuk ketika di sini nanti mau di-cut, sedangkan di bagian setelahnya ini masih mau dipakai,
ini bisa dijadikan layer kedua untuk cut-cutannya. Tapi ketika cut-cutannya itu enggak kepake, biasanya cuma pakai ALT kurung siku itu murni ngecut. Kalau ini di-cut kemudian dipindah ke layer satunya, kan jadi 2 layer, tadi kan cuma 1 layer. Nah, jika sudah di bagian mas bangun jalan ini perlu di-cut juga, jadi biarkan sampai mas bangun ini sudah duduk di bagian sini, kemudian kita pencet ALT kurung siku. Lanjut kita lakukan hal yang sama di bagian sini sampai dia sebelum berdiri. Kita cut bagian sini pakai edit split layer. Jika sudah, geser lagi sampai dia berada di posisi ini, terus dipencet ALT kurung siku. Terus di bagian akhir juga karena sudah nggak dipakai, kita pencet ALT kurung siku yang tutup. Nah, gini. Nah, dengan begini ini sudah ada 3 layer dengan sebenarnya satu footage yang sama tapi menggunakan adegan yang berbeda-beda. Nah, jika sudah, silahkan geser playheadnya ke detik 0, kemudian pencet blok dulu, kemudian pencet kurung siku yang buka. Nah, nanti otomatis dia akan maju ke depan, ke detik 0 maksud saya. Nah, kalau sudah, saya pengen merapikan durasi video ini biar nggak terlalu lama, saya patok ke detik 5 aja. Oh iya, karena ini FPS nya masih 259, ini tak ubah dulu jadi ini masih 50 ya, ini tak ubah ke 25. Nah, gini biar lebih enak. Kemudian ini mau saya potong di bagian belakangnya sini biar rapi. Kita hanya butuhin waktu 5 detik aja. Untuk memotongnya biar secara bersamaan, ini bisa kita blok, kemudian pencet ALT kurung tutup siku. Nah, nanti hasilnya akan jadi seperti ini, rapi ya. Kemudian seperti biasa, karena bagian sini kita nggak pakai, durasinya terlalu panjang, kita cut saja, kita potong saja compositionnya. Compositionnya kita potong sampai sini, klik kanan, trim comp to box area. Dah. Nah, sampai sini kalau kita lihat satu persatu untuk layernya, ini layar paling atas, layar kedua, layar ketiga, dia sibuk dengan adegannya masing-masing. Kemudian untuk menjadikan 3 adegan itu terlihat seperti bersamaan, itu gimana caranya? Caranya kita gunain masking. Apa yang kita masking? Kita harus memasking per bagiannya. Salah satunya yang layar pertama. Kita klik untuk layar yang pertama, kemudian pilih yang pen tool, kemudian seleksi seperti ini. Begini. Kemudian di bagian yang kedua kita masking juga seperti ini saja, kotak aja nggak apa-apa. Nah, kalau sudah, akan jadi efek 3 orang seperti ini. Nah, kalau kita lihat satu persatu, sebenarnya untuk video yang layar pertama ini hanya kayak gini aja, karena ini kan kita potong, ambil bagian sini aja. Terus video yang kedua juga cuma kayak gini sebenarnya, potong. Terus video ketiga kita nggak melakukan masking apapun, karena dia di layar paling bawah.
Nah sebenarnya memang sesimpel ini, sesederhana ini. Satu-satunya cara yang biar jauh lebih optimal ini, tag-nya itu gunain tripod biar nggak goyang-goyang. Kalau kita nggak gunain tripod itu nggak bisa, karena tangan manusia itu pasti gerak-gerak. Jadi kita memang berusaha untuk menstabilkan kondisi frame, kondisi ruangan, kondisi penataan layout yang ada di ruangan itu kan nggak boleh geser. Nah kalau geser ini udah nggak sinkron nanti antara video satu sama video yang lain. Begitu kalau kita play ini sudah bisa. Begitu ya teman-teman, mungkin itu saja untuk pertemuan kali ini. Terima kasih. Apabila ada salah kata saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.